Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah pelajari pembagian fiil, yaitu fiil mu'rab dan mabni. Mu'rab itu berubah, mabni itu tetap. Dan di antara fiil yang mabni atau tetap adalah fiil madi. Fiil madi, fiil amr, dan sebagian fiil mudhari ya. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu fiil-fiil yang mabni. Pertama, mabninya fiil madi. Untuk menentukan mabninya fiil madi, caranya dengan melihat harokat dari huruf asli yang terakhir. Jadi tidak perlu dihafalkan. Contoh lafadz fatah, lafadz fataha, fatahu, fatahna, fatahta, fatahna. Nah, huruf asli terakhirnya itu adalah huruf H di situ. Ya, karena fa, ta, dan ha itu huruf huruf yang terakhirnya adalah huruf H, huruf aslinya ya. Nah, lafadz fataha ini huruf H-nya berharokat fathah, maka fathah ini mabniun alal fathi. Kemudian lafadz fatahu huruf H-nya berharokat dhammah, maka disebut mabniun ala dhammi. Kemudian fatahta huruf H-nya berharokat sukun, maka disebut mabniun ala sukun. Nah, rumus di atas berlaku untuk fiil madi yang sahih. Adapun fiil sahih itu adalah fiil madi yang tidak dimasuki huruf ilah gitu. Nah, berikut gambaran mabninya fiil madi yang sahih. 1. Mabninya fiil madi yang sahih. Fataha, fathi, fataha, fathi, fatahu, dhammi, fatahat, fathi, kemudian fatahata, fathi. Pokoknya yang dilihat hanya huruf H-nya saja. Nah, adapun fiil madi yang nakis, sebagian mabninya dengan perkiraan atau muqaddarah. Nah, perhatikan tabel mabni fiil madi selain sahih berikut ini. Selain yang sahih ya. Yang pertama mabninya fiil madi yang nakis alif. Contoh ro'a. Nah, ini dia ro'a ini disebut dengan mabniun alal fathi. Tapi fathahnya tidak kelihatan. Maka mabniun alal fathi al-muqaddar alal alif yang diperkirakan dengan alif. Sedangkan ro'aya itu huruf terakhirnya, huruf aslinya adalah ya, maka tetap mabniun alal fathi. Sedangkan ro'au ini mabniun ala dhammi muqaddar alal alif al-mahdhufah. Nah, kok bisa ro'au itu disebut dengan mabniun ala dhammi? Nah, sebenarnya di sini ada penjelasan. Nanti kalau di buku, baik kita lihat contoh yang bagian ro'a ya. Lafad ro'a asalnya ro'aya. Dan dia sepadan dengan fataha ya. Kalau kita lihat yang dari sohehnya di sini, fataha. Nah, ini lafad ro'a ini sepadan atau setara dengan lafad fataha. Ro'a sepadan dengan fathah, maka ia mabninya dengan fathah, tetapi fathahnya tidak dampak. Maka dia disebut dengan mabniun alal fathi al muqaddar alal alif ya. Di situ di tabel. Nah, sekarang bagian B, nah maka disebut ro'a itu di situ yang warna merah mabniun alal fathi al muqaddar alal alif yang diperkirakan dengan alif. Sedangkan ro'au asalnya adalah begitu, ro'a ditambahi wawu jamaah maka menjadi ro'au. Dan lafadz ro'au ini ro'a, ro'aya, ro'au gitu ya. Berarti fataha, fataha, fatahu. Nah, berarti lafadz ro'au ini sepadan dengan fatahu. Maka ia mabniun ala dhammah. Nah, mabniun ala dhammi maksud saya. Tetapi domahnya tidak nampak. Maka dia domahnya di mana? Maka dia diperkirakan dengan alif yang dibuang. Maka disebut ro'au itu mabniun ala dhammi al-muqaddar alal alif al-mahdhufah. Mabninya dengan dhammah yang diperkirakan dengan alif yang dibuang. Kemudian lafadz ro'at asalnya adalah ro'a ditambahi ta'u ta'nis, maka jadilah ro'at. Nah, sepadan dengan fatahat. Jadi fataha, fataha, fatahu, fatahat, ro'a, ro'aya, ro'au, ro'at gitu. Nah, maka lafadz ro'at ini mabninya dengan fathah. Tapi fathahnya tidak tampak. Juga diperkirakan dengan alif yang dibuang. Maka lafadz ro'at ini mabniun alal fathi al-muqaddar alal alif al-mahdhufah. Kemudian lafadz ro'ata ini asalnya ro'a ditambahi ta, ditambahi ta'u ta'nis dan ditambahi alif musanna ya alif tasniyah, sepadan dengan fathahata. Maka ia mabni dengan fathah juga, tetapi fathahnya tidak nampak yang diperkirakan dengan alif yang dibuang. Maka disebut ro'ata mabniun alal fathi al-muqaddar alal alif al-mahdhufah. Nah, sebenarnya kalau kita kembali lagi untuk menentukan tadi, kalau kita kembali lagi untuk menentukan mabniun
mabninya fi'il madi itu cukup dilihat dari harokat huruf asli yang terakhir ya. Tadi saya katakan fataha berarti fathi, fatahu berarti domi. Nah, mungkin ada di kitab kitab An-Nahwu Al-Wadhih dikatakan al-fi'lul madi mabniun alal fathi. Semuanya mabni alal fathi kecuali idza ittasalat biwawil jamaah, apabila ketemu dengan wawu jamaah fayubna ala dhammi, maka mabninya dengan dhammah. Au idza ittasalat bi ta mutaharrikah nun niswah dan na adalah alal fa'il, yaitu na mutakallimin ya, maka mabniun ala sukun. Nah, maka kaidah yang ada di nahwu di ini tentunya tepat dengan apa yang disampaikan di buku Al-Fahmu, cuman lebih disederhanakan lagi, jadi tidak perlu dihafalkan kaidahnya, tetapi cukup dengan melihat huruf harokat dari huruf asli yang terakhir. Kita lanjutkan. Kalau tadi fiil fiil madi yang sahih, kemudian fiil madi yang nakis alif, kali ini fiil madi yang nakis wawi. Contohnya sarwa. Kalau kita tasrif sarwa, saru, saruwat, saruwata, saruna, sarutan dan sebagainya. Dan ini seperti biasa, seperti sohih ya, sarwa, sarwa. Hanya saja ada di lafad saru, di domir hum ini agak berbeda, maka di situ kita kasih warna merah. Nah, lafad saru asalnya sarwa ditambahi wawu jamaah, maka jadilah saru. Nah, sepadan dengan fatahu ya. Fatahah, fatahah, fatahu. Maka ia mabninya dengan domah. Tetapi domahnya tidak nampak karena diperkirakan dengan wawu yang dibuang. Maka disebut saru ini fi'lun madin mabniun ala dhammi al muqaddar alal wawil mahdhufah. Mabni dengan domah yang diperkirakan ya dengan wawu yang dibuang. Kemudian sekarang mabninya fi'il madhi yang nakis ya. Tadi nakis alif, nakis waw, sekarang nakis iya. Contohnya rodiya. Rodiya, rodiya, rodu, rodiyat, rodiyata, rodina, dan seterusnya. Ini yang agak berbeda ada di domir hum lagi, yang berwarna merah. Lafadz rodu asalnya rodiya ditambahi wawu jamaah. Maka jadilah rodu. Nah, sepadan dengan fatahu. Maka ia mabninya dengan domah. Tetapi domahnya tidak nampak, yang diperkirakan dengan lafad iya yang dibuang, maka disebut rodu ini mabniun ala dhammi al muqaddar ala ya'il mahdhufah. Mabninya dengan domah yang diperkirakan dengan iya yang dibuang. Sekarang mabninya fi'il mudhari. Pada dasarnya fi'il mudhari adalah fi'il yang mu'rab ya, pada dasarnya begitu. Nah, kecuali jika bersambung dengan nun niswah dan nun taukid. Nah, maka dia kategorinya mabni ya. Maka kita akan membahas tentang fi'il mudhari yang mabni. Nah, cara mengetahui mabninya fi'il mudhari juga cukup dengan melihat harokat dari huruf asli yang terakhir. Fi'il mudhari dihukumi mabni, yang pertama mabninya dengan sukun. Jika bertemu dengan mabninya dengan sukun, jika bertemu dengan nun niswah, ini terdapat pada domir hunna dan antunna. Contohnya yaftahna, taftahna. Nah, penentuan mabni sukunnya dilihat dari harokat huruf haknya itu ya. Yaftahna itu sukun, taftahna itu haknya sukun. Nah, kemudian mabninya dengan fathah jika bertemu dengan nun taukid. Contoh nun taukid ringan, la yashroban. Nah, taukid beratnya la yashrobanna begitu. Nah, penentuan mabninya sukun dilihat dari harokat huruf ba-nya. La yashroban, ba-nya fathah, la yashrobanna, ba-nya juga fathah, maka fi'il mudhari tersebut mabniun alal fathi begitu. Kemudian mabninya fi'il amr. Tadi sudah dijelaskan yang mabni adalah fi'il madhi semuanya. Fi'il mudhari itu hanya sebagiannya saja. Kemudian yang ketiga yang mabni adalah mabninya fi'il amr. Yang ketiga adalah fi'il amr. Nah, cara mengetahui mabninya fi'il amr ada dua cara. Sebagian dengan melihat harokat dari huruf asli yang terakhir, sebagian lagi dengan mengetahui asalnya. Contoh lafaz iftah. Nah, ini mabniun ala sukun, dilihat dari huruf haknya itu sukun, tapi lafaz iftaha ini bukan dilihat dari harokat huruf asli yang terakhirnya, tetapi justru dilihat dari asalnya. Nah, iftaha ini asalnya iftahani, maka dia disebut dengan mabniun ala hadfin nun. Begitupun juga iftahu,
kemudian iftahi dan iftaha. Asalnya di situ sudah nampak ya. Kemudian untuk lafadz iftahna mabniun ala sukun begitu. Nah, kemudian fiil amr jika tanpa nun taukid. Tentunya untuk pembahasan tentang taukid ini untuk lebih mendalam ada di buku Al-Fahmu 2 ya. Baik, fiil amr jika tanpa nun taukid. Jadi nun taukid itu bisa masuk ke fiil mudhari dan fiil amr. Tapi kalau fiil madi tidak. Jadi contohnya jalasa dimasuki nun taukid menjadi jalasan begitu. Itu tidak pernah terjadi. Jadi nun taukid hanya masuk kepada fiil mudhari dan fiil amr. Nah, bagaimana kalau fiil amr tanpa nun taukid? Nah, maka dia mabniun ala sukun. Jika fiil sahih dan dia tidak tersambung dengan apapun, contohnya uktub, maka mabniun ala sukun ya, fiil amr. Jika tersambung dengan nun niswah, contohnya uktubna, nah itu juga mabniun ala sukun, yang dilihat dari huruf ba-nya sukun. Kemudian mabni dengan membuang ilah jika mu'tal akhir. Contoh ud'u. Nah, ud'u ini karena asalnya da'ayad'u, maka kemudian ud'u, maka ketika ada lafaz ud'u sebagai fi'il amr, maka dia mabniun alal apa gitu. Maka dia mabninya dengan membuang illah, yaitu huruf wau. Kemudian irmi dari kata roma yarmi, dia juga membuang huruf illah, yaitu huruf iya-nya. Khosya yakhsha, ikhsha, itu juga membuang alif ya di situ. Nah, kemudian mabni dengan membuang nun. Kalau tadi membuang ilah, alif wawiyah, kali ini membuang nun. Jika tersambung dengan alif isnaini, uktuba tadi, karena asalnya uktubani, maka dibuang nunnya. Maka disebut dengan mabniun ala hadfin nun. Itu sudah kita bahas di atas. Kemudian jika tersambung dengan wawu jamaah, uktubu. Nah, jadi fi'il amr ketemu dengan wawu jamaah, uktubu, asalnya uktubuna, nunnya dibuang. Kemudian jika tersambung dengan ya mukhotobah, asalnya uktubina, nunnya dibuang, maka disebut mabniun ala hadfin nun. Nah, penentuan mabni sukun dilihat dari asal katanya untuk kasus ini. Sedangkan fi'il amr jika ada nun taukid, dia menjadi mabniun alal fathi jika tersambung dengan nun taukid untuk domir anta. Contoh anta uktuban, anta uktubanna. Nun taukid ringan dan nun taukid berat ya di situ. Uktuban adalah ringan, uktubanna adalah nun taukid berat. Nah, di situ mabniun al fathi dilihat dari huruf ba-nya. Kemudian fi'il amr jika ada nun taukid disebut dengan mabni sukun jika tersambung dengan nun taukid yang berat untuk domir antunna. Contoh antunna ukhtubnani. Nah, ini agak beda ini ukhtubnani. Jadi untuk domir antunna ini jika diubah menjadi apa? Jika fi'il amr kemudian dimasuki nun taukid ini menjadi uktubnani. Nah, untuk lebih jelasnya perubahan yang model seperti ini sekali lagi bisa dipelajari nanti di Fahmu 2. Kemudian mabni dengan membuang nun jika tersambung dengan nun taukid ringan dan berat untuk domir antuma, antum dan anti begitu. Contohnya antuma uktubani, antum uktubun atau uktubunna gitu, anti uktubin, uktubinna gitu, atau uktubin atau uktubinna. Jadi nun taukid ringan dan berat. Nah, di domir antuma uktubani itu adalah nun taukid berat. Lalu mana nun taukid ringannya? Nah, perlu diketahui bahwa nun taukid tidak masuk kepada domir musanna. Sekali lagi penjelasannya untuk lebih jelas ada di buku Fahmu 2. Kemudian keterangan tambahan, nun taukid khafifah atau ringan yaitu nun berharokat sukun. Kemudian nun taukid sakilah berat yaitu nun taukid yang bertasdid berharokat fathah dan kasroh. Jadi tadi la tashrobanna atau uktubani begitu. Nah, nun taukid tidak boleh masuk fi'il madhi. Contoh dahaban, dahabanna ini tidak pernah terjadi. Nun taukid boleh masuk ke fi'il amr dengan tanpa syarat. Sedangkan nun taukid masuk ke fi'il mudhari ada syarat. Di antaranya pertama didahului dengan perabot amr. Contohnya liyadhabanna, dan kita tahu bahwa lam di situ adalah lamul amri ya. Liyadhabanna agar dia benar-benar pergi. Nah, ini untuk
mengetahui bahwa ini adalah lamul amri nanti ada di pembahasan berikutnya. Kemudian didahului huruf nahi atau larangan, contoh la yashrobanna. Jadi untuk fi'il mudhari yang dimasuki nun taukid ini tidak langsung jadi ada syarat-syaratnya. Tadi pertama didahului perabot amr, kemudian didahului nahi yaitu la gitu, larangan la yashrobanna, sungguh janganlah minum. Didahului istifham, hal takulunna lahmal khinziri, apakah sungguhkah kamu makan daging babi gitu. Kemudian didahului in syartiyah yang diidghamkan ke ma, in ditambah imam jadi imma. Wa imma yanzaghannaka di surat Al-A'raf, kemudian menjadi jawabnya qasam atau sumpah, wallahi la aqidanna asnamakum, dan di surat Al-Anbiya. Nah, keterangan lebih lanjut tentang taukid bisa dibaca di buku Nahwu Al-Fahmu 2. Kemudian berikut adalah tabel fiil mabni dan mu'rab. Jadi kita perkecil. Oke, kita perkecil. Baik. Di situ ada fiil madi, fathah, fathah, fatahu dan seterusnya, mabniun al fathi dan seterusnya begitu. Kemudian untuk fiil mudhari kalau kita lihat semuanya mu'rab. Saya ulangi, semua fiil madi di situ mabni, semuanya mabni. Maka di situ disebutkan mabniun ala apa, di situ sudah tertulis. Kemudian fiil amr, perhatikan di fiil amr juga semuanya mabni, mabniun iftah, iftaha, iftahu, mabniun ala sukun, mabniun ala hadfin nun dan seterusnya. Tetapi untuk fi'il mudhari semuanya mu'rab atau berubah kecuali yaftahna dan taftahna, yaitu ketika dimasuki dengan nun niswah gitu. Di luar itu untuk fi'il mudhari ada yang dimasuki dengan nun taukid yang tentunya tidak berada pada barisan tasrifan ini begitu. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti di video berikutnya kita akan membahas tentang i'rab perubahan pada fi'il mudhari. Kalau tadi membahas tentang yang mabni-mabni, yang tetap, kali ini kita akan membahas tentang fi'il mudhari perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.